Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Keris pada masanya dulu merupakan senjata pendek yang paling terkenal. Bahkan di masanya dulu juga, keris diyakini dipandang sebagai senjata pusaka yang memiliki kekuatan tertentu. Pada sebagian masyarakat di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, juga sampai di semenanjung Malaya, Malaysia, keyakinan itu masih tertanam hingga hari ini. Sampai hari ini, para ahli berpendapat bahwa keris berasal dari Pulau Jawa. Karena itulah, sampai hari ini eksistensi keris masih sangat terjaga di tanah Jawa. Dan bagi masyarakat Jawa, keris telah dipandang sebagai salah satu bentuk peninggalan budaya yang adiluhung, sehingga keris tak bisa dipisahkan dengan perilaku dan aktivitas budaya masyarakat Jawa. Bagaimanakah dengan masyarakat Melayu? Tidak begitu jauh berbeda dengan masyarakat di Jawa. Sebagian masyarakat Melayu juga memandang bahwa keris merupakan salah satu peninggalan budaya yang sampai hari ini masih dihargai keberadaannya. Keris masih tetap dipandang sebagai bagian dari bentuk budaya yang sangat berharga dan mendapat tempat yang istimewa. Hingga hari ini masyarakat Melayu masih sangat mengenal apa yang disebut dengan keris Melayu. Seorang pakar dan pemerhati keris di Malaysia, yaitu Moh Ramli Raman, dalam makalahnya tentang keris Melayu Semenanjung yang pernah disampaikan dalam diskusi di Bentara Budaya Jakarta pada bulan Agustus tahun 2008, mengatakan bahwa peranan keris dalam masyarakat Melayu begitu besar. Menurutnya, keris bukan hanya senjata tempur tapi juga meliputi segala aspek kehidupan, yakni antara yang terpenting sebagai regalia kekuasaan di 13 provinsi dan sebuah daerah nasional, yaitu wilayah persekutuan yang meliputi 3 bagian seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan di Sabah. Ramli Raman yang pakar dari Akademi Pengajian Melayu University Malaya, ini sempat pula menguraikan bahwa pada setiap negeri di Malaysia mempunyai keris-keris kebesaran atau keris kerajaan, atau yang dikenal dengan keris diraja. Keris kebesaran itu terdiri dari sebuah keris pendek, sebuah keris panjang, atau keris penyalang, atau gabus, ataupun disebut keris alang, juga dipanggil dengan keris terapang. Keris-keris itu semuanya menjadi simbol kekuasaan Melayu. Dan salah satu keris kerajaan yang sangat terkenal di Malaysia adalah keris yang di Pertuan Agong. Sejak kapankah keris yang berasal dari Jawa itu kemudian bisa dimiliki juga oleh masyarakat Melayu? Bila meminjam pendapat Ramli Raman, akan terlihat jelas bahwa sejarah keris Melayu itu telah melalui liku perjalanan sejarah yang sangat panjang. Seperti diakui oleh Ramli Raman, keris Melayu itu permulaannya berasal dari tanah Jawa, yakni sejak zaman kegemilangan Majapahit. Sejarah mencatat, seorang empu atau ahli pembuat keris dari Jawa telah datang ke daerah Patani, Thailand Selatan, sekitar penghujung abad ke-15 dan awal abad ke-16. Pada awalnya dulu, Patani merupakan wilayah kerajaan Melayu. Dari Patani itulah, sang empu yang kemudian dikenal dengan nama Empu Pandai Sarah atau Pandai Sarah mengembangkan bentuk keris yang dibawanya dari Jawa. Empu Pandai Sarah memang seorang empu yang sangat kreatif. Ia tidak terpaku pada keris dari tanah kelahirannya di Jawa. Ia membuat kreasi baru yang berbeda dengan keris di bumi kelahirannya. Bentuk keris yang dibuat oleh Empu Pandai Sarah itulah yang hingga hari ini dikenal dengan sebutan keris Melayu. Bentuk keris yang awalnya dibuat oleh Empu Sarah itu pun kemudian melebar ke seluruh tanah Melayu. Dan nama keris Pandai Sarah hingga hari ini masih sangat terkenal di semenanjung Malaya. Sejak pertama kali dikenalkan oleh Empu Pandai Sarah, bentuk-bentuk keris Melayu pun terus berkembang dari masa ke masa. Seperti halnya di Pulau Jawa, keris Melayu pun penuh dengan nilai-nilai estetika. Seperti mempunyai 2 belah mata yang melebar di pangkal dan tirus di ujungnya serta tajam. Mata kerisnya lurus dan berlok-lok dengan keindahan pamor serta hulu yang indah dan menarik. Demikian pula sarung keris juga penuh dengan nilai estetika.
Para pewaris Empu Pandai Sarah pun bermunculan. Salah seorang di antaranya adalah bernama Sangguna, yang merupakan empu pertama di zaman Sultan Muhammad Shah Melaka. Sangguna telah membuat keris tempa panjang berukuran 3 jengkal. Hulu keris Melayu berukuran sekitar 15 cm. Bentuknya membengkok di bagian tengahnya. Kebanyakan hulu keris Melayu diukir dengan ukiran tangan penuh nilai estetika Melayu. Hulu keris itu biasanya dibuat dari kayu atau akar pohon kayu, seperti pohon kemuning, pohon tegor, pohon tempinis, pohon petai belalang, pohon lebang, kayu hitam, dan lainnya. Selain dari kayu atau akar pohon, hulu keris Melayu juga ada yang dibuat dari gading gajah, tanduk, gigi ikan paus, emas, perak, besi, dan lain sebagainya. Hulu keris Melayu juga punya berbagai nama, seperti hulu anak ayam teleng, anak ayam sejuk, Jawa demam, kakak tua, tapak kuda, dan pekaka. Kemudian motif ragam hias di hulu keris Melayu juga beraneka macam seperti bermotifkan bunga timbul, awan larat, bunga tebu, ketam guri, bentuk fauna, dan lain sebagainya. Bila keris Melayu juga penuh daya tarik, keris Melayu mempunyai beragam bentuk dan ukuran. Sebagian besar keris Melayu memiliki jenis yang berlok, samada 3, 5, 7, atau 9 dan lurus. Keris Melayu juga ada yang memiliki panjang sampai 61 cm dan berlok sampai 29 lok. Di samping itu ada keris Melayu yang ujungnya seperti mata pedang. Keris jenis itu misalnya adalah keris Sundang. Seperti halnya di tanah Jawa, selain mempunyai beragam jenis dan bentuknya, keris Melayu juga mempunyai sejumlah nama. Nama-nama keris itu sesuai dengan bentuk dan kegunaannya. Bahkan ada yang meyakini sesuai dengan kekuatan yang ada di dalamnya. Perlu kita ketahui, keyakinan bahwa keris itu memiliki semacam kekuatan atau tuah tak hanya terdapat di masyarakat Jawa, tetapi juga di kalangan masyarakat Melayu, baik di Semenanjung Malaya maupun di ranah Nusantara Melayu lainnya. Beragam nama keris Melayu, khususnya di Semenanjung Malaya Malaysia, yang masih dikenal hingga hari ini antaranya adalah keris Sepukal, keris Sempena, keris Cerita, keris Picit, keris Tajung, keris Sulok Belingkong, keris Apit Liang, keris Jenoya, keris Rantai, keris Andus, keris Melela, keris Tokcu, keris Beko, keris Beko Debek, keris Lepeng Trengganu, keris Tajung, keris Pekaka, dan keris Coteng. Bila dalam khasanah Melayu dikenal kata-kata masyhur yang dulu pernah diucapkan oleh Laksamana Hang Tuah, yaitu takkan Melayu hilang di bumi, maka bagi kita di bumi Nusantara ini yang ingin menjaga dan mempertahankan eksistensi keris sebagai warisan budaya adiluhung, sudah sepantasnya juga kita menggelorakan semangat dan tekad tak akan keris hilang di bumi. Itulah sekelumit kisah tentang perjalanan keris dari tanah Jawa sampai di tanah Melayu. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.